Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan kembali mereview sebuah portable Bluetooth speaker dengan harga terjangkau. Ini adalah Soundtek UFO. Harganya speaker ini lumayan murah ya, karena dia dijual cuman di harga sekitar 135 ribuan. Jadi speaker ini cocok banget kalau kalian mungkin punya budget yang ngepas, tapi kalian pengen punya sebuah portable speaker buat nemenin kegiatan kalian. Kalau kalian berminat, linknya udah ada di deskripsi di bawah ya, jadi tinggal kalian cek langsung aja. Dan sekarang langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangan dari Soundtek UFO ini. Kita mulai dari desain dan build quality-nya. Ketika kita lihat dari sisi desain, menurut gue ini desainnya simple ya. Dia mempunyai desain yang bulat dengan bahan plastik. Jadi sebenarnya ketika kalian pegang langsung, untuk finishingnya sih gue cukup suka ya. Karena untuk harga 135 ribu dia punya finishing yang cukup rapi. Tapi dengan bahan plastik seperti ini, gue rasa dia nggak akan terlalu tahan terhadap mungkin benturan, kayak jatuh gitu. Jadi gue rasa kalian harus lebih hati-hati aja menggunakan Soundtek ini. Berbeda mungkin dengan lawan-lawannya seperti Vivan yang memang rata-rata materialnya tuh dilapisin sama silikon dan material depannya tuh berbahan kayak fabric gitu ya. Tapi di sini memang pure plastik untuk keseluruhan dari material bodinya. Warnanya dia ada 4 varian, jadi yang gue pegang sekarang warna putih, tapi dia juga ada warna biru, ada warna hitam, dan ada warna hijau. Dan untuk keseluruhan warnanya lebih ke nuansa dark ya, jadi untuk birunya dia agak sedikit mengarah ke arah dark blue, dan begitupun dengan warna hijau. Jadi kalau kalian suka dengan warna yang cerah, hanya ada pilihan yang putih ini. Dan menurut gue sih, dari selera gue yang putih ini malah paling terlihat cukup mewah ya dibandingkan warna lainnya. Kemudian untuk layoutnya sendiri, dia semua tombolnya berada di sisi bagian bawah, karena di bagian depan ini ada grill speakernya. Dan untuk penempatan speakernya sendiri, dia ada 2 tipe ya. Kalian bisa taruh di meja seperti ini dan speaker akan menghadap ke atas. Jadi ini lebih menyebar untuk suaranya. Sedangkan di atas ini kan ada gantungan yang kalian bisa gantung dan otomatis speakernya akan langsung direct ke arah kalian. Atau misalkan kalian pengen bawa-bawa speaker ini di tas, ransel gitu juga ini bisa. Kemudian untuk di bagian bawahnya dia tuh ada kayak pet karet kecil ya sebenarnya untuk meredam getaran dari Soundtek ini ketika ditaruh di meja, dan juga ada 4 buah tombol untuk pengoperasian dari Soundtek UFO ini. Ada tombol power, ada tombol volume, dan juga ada tombol play pause. Kita coba dengerin di notifikasi dari powernya. Itu adalah notifikasi powernya ya, yang gue suka dia memang nggak ada semacam voice prompt gitu, jadi nggak terlalu mengganggu. Untuk charging portnya yang gue suka di sini udah menggunakan Type C, yang dimana untuk speaker budget seperti ini tuh rata-rata masih menggunakan micro USB ya, tapi kelebihan di sini adalah dia udah menggunakan Type C dan ada LED indikator di bagian kanan charging portnya ini. Jadi kalau ada status ngecharge dia akan nyala gitu, dan untuk speaker ini juga ketika nyala dia akan standby warna putih seperti ini ketika sudah terkoneksi. Oke, selanjutnya untuk spesifikasinya sendiri menurut gue ini tergolong standar untuk harga yang ditawarkan. Untuk drivernya dia punya ukuran 52 mm, mempunyai power output sebesar 5 watt. Baterainya ada 800 mAh yang dalam pengalaman gue dia bisa bertahan sekitar 3 jam. Balik lagi tergantung volume ya. Untuk pengalaman gue menggunakan ini ada di volume sekitar 70% lah untuk rata-rata gue mendengarkan speaker ini. Kemudian Bluetooth version menggunakan Bluetooth versi 5, latensinya cukup oke untuk harga yang ditawarkan ketika kalian pakai buat multimedia seperti nonton YouTube. Gue nggak terlalu mengalami masalah, dialognya masih berjalan cukup lancar meskipun latensinya tetap masih berasa. Kemudian untuk IP ratingnya dia dilengkapi dengan sertifikasi IPX7 yang berarti dia fully waterproof. Kalian bisa cemplungin speaker ini dan dia akan bertahan hingga 1 meter dalam waktu kurang lebih 30 menit. Oke, untuk yang terakhir gue akan masuk ke sound quality-nya dan gue akan bahas singkat aja mengenai sound quality dari Soundtek UFO ini. Pada intinya sih dia punya karakter yang menurut gue balance antara treble, vokal maupun bassnya. Nggak ada sesuatu hal yang berlebih. Dia tipikal treble yang cukup jelas, dia nggak sampai nusuk ke telinga kalian, tapi dia juga nggak berasa mendem ya. Dan menurut gue treble di sini tuh settingannya cukup pas. Untuk vokalnya dia cukup maju dan dia berasa agak sedikit tipis untuk selera gue, dan dia mempunyai vokal yang menurut gue cukup jelas kalau kalian sering dengerin kayak semacam podcast gitu. Kekurangannya sih vokalnya memang berasa agak cempreng atau agak bindeng ya, dan gua rasa untuk speaker di range harga 100 ribuan itu hal yang wajar terjadi
ketika gue mencoba berbagai macam portable speaker di range harganya. Untuk bassnya menurut gue di sini cukup. Jadi dibandingkan para pesaingnya seperti misalkan Vivan VS2, di sini bassnya tuh mirip, tapi yang berbeda adalah VS2 akan sedikit lebih ngebus di area mid bassnya. Sedangkan di sini tuh bassnya berasa lebih clean dan lebih rapih aja, meskipun kalau kalian dengerin secara langsung, keduanya nggak berbeda terlalu signifikan kok untuk kualitas bassnya. Jadi memang karena limitasi dari size-nya, kalian jangan berharap kalau bassnya itu menggelegar ya, tapi at least ini udah lebih baik dibandingkan suara pada smartphone kalian. Kemudian untuk loudness-nya sendiri menurut gue ini rata-rata dalam artian dia cukup untuk kebutuhan indoor, gue rata-rata menggunakan di sekitar 70-80%. Untuk outdoor gue nggak terlalu menyarankan karena gue rasa powernya akan kurang dan mungkin kalau kalian terpaksa harus pakai speaker ini, kan harus mentokin di volume 100% dan itu pun kalian harus mendengar di jarak yang nggak terlalu jauh ya. Misalkan kalian gantungin di tas ransel kalian gitu, mungkin ini masih cukup bisa, tapi sekali lagi gue nggak terlalu merekomendasikan speaker ini untuk outdoor. Dan kesimpulannya gimana? Kalau buat gue untuk harga 135.000, kelebihan utama speaker ini yang gue suka ada di charging portnya yang dimana dia menggunakan USB Type-C dan tipenya open port dan ini tuh udah waterproof ya. Jadi dia nggak ada flap karetnya dan ini tuh udah mirip sama speaker-speaker mahal let's say seperti JBL Flip 6 gitu yang memang typical open port USB Type-C tapi udah waterproof. Berbeda dengan para pesaingnya yang rata-rata masih menggunakan micro USB dan juga dilengkapi dengan port karet seperti ini yang akan lebih ribet ketika kalian pengen ngecharge. Yang kedua sih untuk build quality-nya memang berasa sedikit lebih baik karena finishingnya cukup rapi, tapi kekurangannya karena bahannya memang fully plastik seperti ini, dia akan riskan kalau kalian nggak sengaja jatuhin speaker ini. Kekurangannya dibandingkan misalkan Vivan VS2, dia nggak ada slot micro SD card, sedangkan di Vivan VS2 ini ada slot micro SD card. Selebihnya sih gue rasa keduanya ini mirip-mirip ya, jadi bener-bener masalah selera. Kalau untuk dengerin podcast, Soundtek UFO ini vokalnya lebih clear ya, dalam artian dia lebih jelas dibandingkan Vivan VS2 ini. Jadi, keduanya sih menurut gue dari sisi sound quality-nya nggak berbeda terlalu signifikan. Hanya karakter aja yang sedikit berbeda yang dimana sesuai dengan apa yang kalian suka atau selera kalian ya. Selebihnya tinggal kalian putuskan sendiri aja di antara keduanya ini mana yang lebih baik menurut kalian. Itu aja yang bisa gue share mengenai kualitas dari Soundtek UFO ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, udah gua taruh link pembeliannya yang ada di deskripsi di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan tinggal kalian tulis aja di kolom komen. Karena akan gue puterin ya sedikit sound sample dari Soundtek UFO ini versus Vivan VS2 ini. Thank you bagi yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess it's in a bad mood. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you.